fakta aja. Saksi, namanya siapa? Di tengah aja Pak, tengah. Biar kalau agak jauh digeser Pak, biar nyaman duduknya Pak, jangan tidak nyaman ya. Terima kasih, Ya. Majelis. Nama saya Muhammad Rujito. Muhammad Rujito. Rujito ya. M-nya di sini M saja ya, M Rujito ya, disingkat ya. Baik, Pak. M Rujito, SHLMM ya, LLM. Bapak lahir di mana, tanggal bulan tahun? Saya lahir di Semarang tanggal 29 Maret 1962. 1962 ya. Agama? Islam. Pekerjaan? Swasta. Swasta ya. Alamatnya di sekarang? Di Bogor, di Cimanggu Permai, Blok C3 nomor 5. Ini kalau di KTP di alamat Jalan Tumapel ya? Betul, Pak. Tumapel Blok C3 nomor 5 ya? Itu yang di Semarang ya? di Bogor, Pak. Itu yang di Bogor ya? Oh, tempat lahirnya di Semarang ya? Gedung Mangu ya? Gedung Badak. Gedung Badak, Desa ya. Gedung Badak, Tanah Serial, Bogor ya? Ya, Tanah Serial Bogor ya. Bapak kenal yang namanya Topan Hakim? Tidak, Majelis. Ya, kenal. Dengan Bangun Sutoto? Tidak. Ya, kenal ya. Dengan Joko Widodo? Tidak. Tidak kenal. Kenal nggak? Tidak, tahu aja. Iya tahu ya. Tahu. Siapa? Mantan Presiden ke-7. Profesor Dr. Opa Emilia MED kenal? Tidak. Tidak kenal ya. Profesor Dr. Wening Udasmoro? Tidak. Tidak kenal ya. Kalau Kepolisian Negara Republik Indonesia? Tidak. Tahu ya. Universitas Gajah Mada? Tahu ya. Ya. Ada tanggapan dari tergugat dan para tergugat terhadap saksi ini? Tidak ya. Kita sumpah ya. Silakan. Sumpah. Silakan Bapak berdiri. Ini bagus sih kalau bawa dari Mas. Ya. Nanti aja. Ya Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali ya. Pak M. Rujito ya, tadi sudah disumpah ya, akan memberikan keterangan sebagai saksi ya. Berikan keterangan yang Bapak tahu ya. Yang tahu jangan ditambahkan dan dikurangi. Yang tahunya saja ya. Insya Allah. Ya. Saudara saksi kan ya, dipanggil ke persidangan ini kan sebagai saksi ya. Dalam perkara tadi antara siapa dengan siapa? Saya tidak tahu antara siapa dengan tahu, siapa, ya. Majelis. Tidak tahu ya. Pak dengan Topan Gama tidak tahu ya. Tidak tahu. Tentang apa nih sebagai saksi ini yang dipanggil kemarin, tentang persoalan apa sih sebenarnya? Ya. Persoalannya kan pasti secara garis besarnya tahu ya kan, tentang persoalan apa? Saya tidak mengetahui sendiri, saya mengetahui dari media tentang yang saya tahu gugatan dari penggugat terhadap mantan Presiden Jokowi dan kawan-kawan terkait dengan, kalau tidak salah ini ya, soal ijazah tergugat ketika diberitakan bahwa ijazah itu adalah ijazah palsu. Itu saya dengar dari media, Majelis. Ya, jadi soal ijazah palsu ya. Iya, Majelis. Ijazah palsunya siapa ini? Mantan Presiden Jokowi. Mantan Presiden Jokowi. Itu yang saya dengar dari media. Ya. Saya tidak tahu sendiri apakah itu palsu atau tidak. Jadi belum tahu palsu atau tidak juga ya? Tidak namanya. tahu, Majelis. Kan yang menggugat ini ada 2 orang. Iya. Ya, Pak Topan sama Pak Sutoto tadi, Bangun
CLS ya, Citizen Lawsuit itu kan, warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah itu ya. Tahu tentang gugatan tentang CLS Bapak? Tidak tahu Tidak Majelis. tahu ya. Terus tadi kan tidak tahu ijazah palsu atau tidak ya kan? Iya, betul. Ya, di media-media seperti itu ya. Ya. Tidak tahu ya. Jadi ini Pak Topan sama Pak Satoto ini keberatannya di mana? Apakah saksi tahu? Saya tidak tahu Majelis. Keberatannya di mana? Hmm. Saya mohon maaf saya Iya. sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim bahwa yang dipergunakan sebagai bukti yang tadi tunjukkan ijazah itu Iya. yang disampaikan oleh penggugat itu adalah ijazah almarhum kakak saya Majelis. Yang ijazah Almarhum kakak saya ketika beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yang Yes. saya ketahui beliau sebagai mahasiswa tahun 1979. ijazah kakak saksi ya. Ya, Namanya kakak saksi namanya Bambang Rudi Harto. Bambang Rudi Harto ya. Ya. Rudi Harto. Memang saksi kan punya berapa saudara? Ada kami berdua Majelis. 2 saudara ya. Ya. 2 saudara. Saya yang paling kecil. Yang saya kecil, bungsu. Oh bungsu, jadi 2 ya. Ya. Yang tadi Bambang Rudi Harto. Rudi Harto. Rudi Harto yang pertama. Yang pertama. Anak pertama, anak kedua saudara. Betul. Betul ya. Bapak Ibu namanya Bapak namanya Sukirna bin Surya. Sukirna bin Surya. bin Surya. Ibu namanya Sri Rahayu binti Hadiwasita. Sri Rahayu ya. Sri Rahayu binti Hadiwasita. Hadiwasita. Bapak ini lahir di mana bapaknya? Bapak lahir di Sukabumi. Makanya namanya tadi Sukirna. Sukirna. Ya. Sukirna, Sukabumi ya. Ya. Ibu di Di Indramayu. Indramayu. Ya. Itu orang Jawa Barat ya. Iya. Iya. Tinggal di Bogor tadi ya. Ibu dan bapak tinggal di Semarang, terakhir di Semarang. Oh di Semarang. Meninggalnya saya makamkan di Bogor. Oh dengan di Bogor ya. Di Bogor di mana? Dimakamkannya? Dimakamkan di apa itu namanya di lupa namanya di daerah saya sering lewat situ tapi kok ditanya jadi lupa ya. Iya kadang-kadang begitu kalau di persidangan lupa. Saya sering lewat situ Majelis. Jalan besar sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya Pleret itu Pak. Lupa. Di daerah Kebun Pedes lah jelas. Oh Kebun Pedes ya. Daerah Kebun Pedes. Udah lama meninggal bapaknya. Bapak sudah lama meninggal tahun 1990. Oh. Ibu kurang lebih tahun 2003 ya, kurang lebih ya. 2003 ya. Ya. Sehubungan tadi dengan Bambang Rudito kan ya. Bambang Rudi Harto. Rudi Harto ya. Ya. Bambang Rudi Harto itu. Ijazah kuliah di mana Bambang? Beliau atau almarhum kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kehutanan, UGM ya. Kehutanan. Gadjah Mada. Tahun berapa? Lulus tahun berapa lulusnya? Lulus tahun 1985. 85 ya. Beliau atau almarhum di wisuda itu kalau tidak salah 18 Mei ya. Kalau tidak salah itu 18 Mei. 18 Mei 18 Mei tahun 1985. 85 ya. Wisuda ya, Kak. Meninggalnya kapan? Meninggalnya 22 April tahun 2014 di
di Kute di Bali. Di Bali ya? Ya dimakamkan di sana. Oh, dimakamkan sana. Semua Bekerja- ada di berkas. Bekerja di Bali. Kebetulan waktu itu ada keperluan tapi tidak bekerja di Bali. Oh, ada keperluan. Pas ada keperluan meninggal di sana. Meninggal ya. Sakit atau? Sakit. Nah. Mohon maaf majelis, saya bisa. Oh, boleh silakan. Ya, apa? Bukti P berapa Pak? Apa penggugat? P9. Ada surat keterangan meninggal. Surat keterangan meninggal tidak ada. Surat keterangan kita tidak Enggak. jadikan. Bukti tadi saya tanya kan mau ditunjukkan. Bukti P berapa ini? Yang tadi Bapak? Yang Saya tanya. ijazah. Yang ijazah. Ijazah bukti P berapa? Surat keterangan meninggal. Oh, tidak dianukan. Tidak ada. Yang itu Pak, yang ijazah. Ijazah Bapak P9. menunjukkan ijazah katanya tadi. Iya. P9. Sini ya. Bapak kan tunjukkan ijazah. Nah, sini saya maju, nggak apa-apa. Bapak maju, ya. Namanya Bambang Budi Harto ya. Nomor apa nih Pak? Nomor apa nih? Nggak tahu ya. Ini Pak fotonya. Foto Bambang ya. 7 bulan 5 ya. Sini Bapak, sini aja masih, nggak apa-apa. Sini aja, kan mau tunjukkan ini. P9 ya, ditunjukkan, ditampilkan. Ijazah ya. Tanggal lahir 3 bulan 4, 1959 ya. Ini KTP-nya masih. Almarhum ya. 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 Kalau ada saksi-saksi yang lain atau ahli, saksi dikeluarkan aja Pak. Ada saksi yang lain jangan masuk ke dalam ya. Ya. Kalau ada ahli juga di luar. Nanti juga ya. Ini ya Pak. Bapak menjelaskan ini. Silakan jelaskan. Ya. 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 Kenapa ijazah ini bisa keluar? Jadi waktu itu sudah ada di media itu soal masalah ijazah dari mantan presiden Jokowi itu kan sudah dipermasalahkan di media. Dan kalau tidak Duduk Bapak, duduk. Nanti duduk ya. Bapak petasnya usah dibawa situ dah. Silakan dari situ aja, silakan. Jadi kenapa ijazah almarhum kakak saya, almarhum Bambang Budi Harto itu bisa keluar dan dijadikan sebagai bukti oleh pihak penggugat itu kalau tidak salah ingat bersamaan dengan ribut-ribut soal ijazah. Pak, nggak boleh keluar. Kayak naik bis Bapak kalau mobil jalan keluar mati. Izin Nah, majelis. bisa gitu. Kalau bawa izin gini, ya nggak bisa. Ya ada apa silakan sampaikan. Ini kan kasihan juga Pak. Maaf majelis tadi atas perintah majelis kalau ada saksi di luar lah itu kami melaksanakan perintah majelis. Ya, nanti lain kali ya Pak. Ya. Kalau mau keluar boleh enggak ya. Nanti kalau saksinya kasihannya kan ya, nggak didengarkan kan itu kan ya. Kita mendengarkan semua saksinya ya, apa yang ada di sidang ini ya. Lanjut Bapak. Ya. Ya, waktu itu saya lihat di media ribut-ribut soal ijazah yang diduga palsu dari mantan Presiden Joko Widodo. Itu pun saya lihat di media dan waktu itu ada postingan dari, kalau tidak salah ya, dari salah seorang kader PSI namanya Dian Sandi yang memposting, kalau tidak salah ingat itu beliau memposting ini ijazah asli. Nah dari situ saya tergerak ya, saya ingat apakah almarhum itu sebagai mahasiswa UGM juga lulus. Saya mulai bongkar-bongkar arsip. Yang diposting itu yang ini? Bukan. Oh, bukan. Ijazahnya mantan Presiden Jokowi. Bukan ya. Oleh Dian Sandi kalau Dian tidak Sandi. salah seperti itu. Aha. Nah saya kemudian tergerak. Apakah betul kakak saya itu lulus dari Fakultas Kehutanan? Maka saya carilah, saya bongkar-bongkar arsip, ketemulah ini, ijazah ini.
Dan ijazah ini kemudian ya menurut saya ini asli. Kenapa? Karena saya tahu beliau itu sekolah dan kutu buku majelis. Karena tinggal satu rumah dengan saya. Saya tahu beliau itu belajarnya seperti apa. Saya tahu. Almarhum itu. Dan mohon maaf majelis, Ya. saya tidak dituduh macam-macam. Apakah benar kakak saya ini almarhum sekolah mengikuti proses yang berkesinambungan. Saya kebetulan bawa semua ijazah beliau, mulai dari SD, SMP hingga SMA. SMP, SMA ya. SD, SMP, SMA, S1. dan yang terakhir adalah ijazah S1 Fakultas Ketuhanan. Dok, S1. apa gelarnya apa waktu itu, Pak? Insinyur. Insinyur ya? Ya, waktu itu insinyur, yang saya ingat beliau adalah insinyur. Iya. Nah, setelah itu saya posting ini di sosial media, di kawan-kawan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya Posting di grup alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. grup alumni ya? Iya. Alumni. Saya posting Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. UII berarti ya? Ya, Di Jogja nih? di Jogja. Jogja. Saya posting dan kemudian dari situlah kemudian terjadilah perdebatan apakah ini ijazah asli atau tidak. Nah, yang saya ketahui majelis, saya yakini bahwa ini adalah ijazah asli. Yang punya saya. Bambang ya? Ya, punya Bambang almarhum. Rudi Harto ya? Ya, ini adalah saya yakini, insya Allah ini adalah ijazah asli. Karena saya tahu proses ketika beliau belajar, yang tadi sudah saya tunjukkan, mulai dari SD, SMA hingga perguruan tinggi. Beliau adalah kutu buku. Dan kemudian juga saya juga menemukan daftar nilai program atau yudisium. Ini asli majelis. Iya. Ya, ini asli. Kemudian juga saya menemukan Panca Prastya alumni Universitas Indonesia. Ikrar ya? Ikrar. Ya, ikrar ya? alumni. Ikrar juga ada ikrar. Ini kalau tidak salah ingat diberikan ketika bersamaan dengan wisuda tanggal 18 Mei 1985. Di sini jelas mata kuliah apa saja yang diikuti oleh almarhum saya baca, dan ini ada 161 SKS majelis. 161 SKS. 161 SKS. Antara lain KKN juga dihitung sebagai SKS. SKS. Hubungannya dengan yang ijazah Jokowi apa? Saya tidak tahu apakah ijazah Jokowi ini berkaitan dengan ijazah ini, saya tidak tahu. Saya hanya ingin mencoba menjelaskan Tidak tahu ya. ijazah yang Punya dimiliki kakaknya ya? oleh almarhum kakak Rudi saya. Harto tadi ya. Saya alihkan ya pertanyaan ke anggota dulu. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Berikan kesempatan. Saudara katakan, saudara kakak dari Bambang, Saya adik. Rudi Harto. kemudian saudara katakan bahwa dulu kuliah sama-sama di Jogja gitu. Kuliah sama-sama, beliau di Fakultas Kehutanan, saya di Fakultas Hukum, dan kita satu rumah. Ya. Pada waktu rumah sendiri atau kos besar? Ngontrak majelis. Ya, di Penegangsan. Kemudian saudara juga tahu siapa teman-teman dari Pak almarhum Bambang Rudi Harto. Saya tidak tahu persis karena beliau itu terus terang jarang bersosialisasi. Ya mungkin ada temannya, tapi saya tidak terlalu memberikan perhatian karena saya juga kuliah kan. Saya punya kesibukan sendiri, beliau punya kesibukan sendiri. Tapi yang jelas beliau itu kutu buku. Tadi kemudian Pak Bambang telah meninggal. Betul Pak. Kemudian siapa yang menimpa?
saya adalah ahli waris satu-satunya. Dan ini ada putusan atau penetapan Pengadilan Agama Bogor yang menetapkan bahwa saya adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum. Dan yang menyimpan dokumen ini adalah saya. Mohon maaf, berkeluarga juga Pak Bambang? Tidak. Jadi saudara yang menyimpan dokumen. Betul, majelis. Selama ini juga sebelum ada tadi sudah katakan ada permasalahan tentang ijazah itu juga tidak diutik-utik. Saya nggak tahu. Saya masukkan saya taruh di sembarang tempat aja. Kalau tidak salah ini saya taruh di lantai 2 di rak-rak buku saya gitu, di rak buku saya. Tapi begitu setelah ada kejadian ini, saya harus simpan karena ini sangat bermanfaat sekali. Saat ini momen yang akan datang, saya simpan di lemari besi. Jadi setelah ada persoalan itu Baru saya simpan. baru sudah cari. Saya cari setelah adanya ribut-ribut ini, terutama ketika ada yang tadi saya sampaikan, ketika salah satu kader PSI mengupload ijazah Pak Jokowi, itu tergerak hati saya. Jangan-jangan abangku itu benar nggak sekolah dan lulus. Maka saya carilah ini, dokumen ini. Pada sebenarnya tadi masih apakah benar lulus atau tidak itu? Iya, awalnya begitu. Awalnya begitu. Memang juga ada wisuda dan sebagainya. Saya tidak tahu. Saya tidak mengikuti apakah beliau wisuda atau tidak. Saya tidak mengikuti. Karena tahun 85 itu juga saya kan sedang kuliah ya. Sedang persiapan mungkin ujian semester atau seperti apalah. Silakan. Banyak bertanya dari kesempatan. Baik Pak, saya lanjutkan. Itu dokumen ijazahnya atas nama Bapak Bambang Rudi Harto ditemukan di mana tadi Bapak temukan? Jadi pertama majelis ya, ketika ini diketemukan, itu disimpan di safety deposit box di Bank Mandiri. Ya. Kemudian ada salah seorang pembantu beliau yang menginformasikan bahwa beliau meninggalkan kunci safety deposit box di Bank Mandiri di Cakung. Nah, saya kan tidak bisa membuka itu kalau saya ini siapa, hubungan dengan beliau itu siapa gitu. Maka saya buatlah penetapan ahli waris. Nah, kemudian setelah membuat penetapan ahli waris, saya buka safety deposit box itu. Tapi saya nggak terlalu perhatian dengan ini ya, dengan UGM ini karena ada banyak Al-Quran, kemudian ada uang, ada tabungan. Nah, saya fokus saja terus terang kepada uang itu waktu itu. Saya nggak terlalu fokus perhatian kepada ini. Ini saya taruh aja di rak buku di ruang atas di rumah saya. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak pertama kali melihat kapan itu? Ketika itu rame-rame soal Dian Sandi posting, kalau tidak salah ya, salah ingat, Dian Sandi posting inilah ijazah asli Bapak Joko Widodo. Nah dari situ saya tergerak untuk mencari, benar nggak kakak saya ini lulusan Fakultas Kehutanan? Terus apakah juga Bapak juga membandingkan, apakah juga ada perbandingan yang lain ijazah dengan ijazah pada waktu itu, ijazahnya Bapak Bambang selain dengan Pak Jokowi sama yang di pos yang Ya, saya tidak mempunyai kemampuan untuk membandingkan karena saya bukan ahlinya. Tapi yang jelas bahwa ijazah ini asli karena yang saya lihat ini kalau di center majelis ini keluar hologramnya. Saya ketahui ini majelis. Ya, maaf. Hologramnya. Ini hologramnya. Oh ya. Ya. Saya ketahui sebagai salah satu indikasi bahwa ini asli dari informasi bahwa ada hologram di balik ijazah ini.
Alhamdulillah. Kalau Bapak kan juga kuliah kurang lebih di angkatan yang tidak jauh berbeda. Saya tahun 80 kuliah. 80 katanya tahun 79. 79. Kalau zaman seperti Bapak dulu, apakah memang ada istilahnya untuk sekian itu mendapatkan ijazah secara D3, kemudian itu selanjutnya bisa menempuh ke strata 1 zaman Bapak? Kalau di saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, saya punya gelar BCHK juga, Sarjana Muga Hukum. Kalau di Fakultas Kehutanan saya tidak tahu. Tapi kalau zaman Bapak di alma mater Bapak menempuh BCHK, dulu ya, ya, lalu kemudian lanjut S1. S1-nya. Ya. Jadi kalau untuk BCHK itu disetarakan dengan D3 atau bagaimana? Saya kurang paham itu Pak. Yang jelas saya ada titel itu BCHK. Jadi ada dua titel kalau dulu. Kalau dulu Pak, ya.